Pemirsa, Presiden Joko Widodo baru saja menyampaikan pernyataan pers, diantaranya menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan juga PP terkait pembatasan sosial berskala besar. Selain itu juga Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah skema bantuan sosial untuk masyarakat lapisan bawah, diantaranya program Keluarga Harapan yang ditingkatkan besarannya sebesar 2,5%, kemudian kartu sembako juga ditingkatkan jumlah penerima dan juga jumlah besarannya dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 yang akan diberikan selama 9 bulan, kemudian juga kartu prakerja yang anggarannya dinaikkan 2 kali lipat menjadi Rp20 triliun, kemudian juga adanya penggratisan tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 VA dan juga diskon 50% untuk 900 VA. Kemudian juga untuk mengantisipasi kebutuhan pokok juga pemerintah telah menyiapkan Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta juga keringanan pembayaran kredit terutama untuk pekerja informal, ojek online, supir taksi, UMKM, nelayan dengan penghasilan harian. Dan pemirsa, untuk membahas keputusan terbaru dari pemerintah ini, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Pak Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat sore Pak Doni. Selamat sore Mbak. Baik Pak Doni, tadi saya sempat kembali highlight ya beberapa skema bantuan yang disiapkan oleh pemerintah. Saya ingin coba highlight salah satu yang jumlahnya bisa dikatakan cukup besar terkait dengan kartu prakerja. Karena ini juga ditujukan untuk pekerja informal yang kita ketahui bersama sejak kemarin ini menjadi kontra atau menjadi concern jika memang karantina wilayah perlu diberlakukan. Apakah memang ini menjadi solusi yang ditawarkan pemerintah untuk pekerja harian jika nantinya karantina wilayah perlu diberlakukan? Ya, jadi keputusan Presiden itu bukan karantina wilayah, tapi pembatasan sosial berskala besar. Yang sebenarnya saat ini pun sudah mulai dilakukan. Nah, tapi bedanya adalah pembatasan sosial skala besar yang dimaksud itu adalah pembatasan sosial berskala besar dengan penegakan hukum. Artinya aparat kepolisian itu bisa kemudian melakukan penegakan hukum bagi mereka-mereka yang tidak patuh terhadap kebijakan negara ini, begitu. Nah, apapun ya pasti ada konsekuensi sosial ekonominya. Ya, orang tidak bekerja di luar rumah itu pasti sektor informal terkena. Ya, kantin-kantin tutup, ya pengemudi transportasi online kemudian kesulitan. Nah, ini yang akan difokuskan ya oleh Presiden. Beberapa kebijakan sosial atau program sosial itu dimasifkan dan dipercepat. Nah, salah satunya adalah kartu prakerja, begitu. Baik, apakah memang program kartu prakerja ini ditujukan seperti yang kami kemukakan sebelumnya kepada pekerja informal yang memang bisa dikatakan penghasilannya bersifat harian, begitu, Pak Doni? Ya, tentu saja ini masih dalam kajian, tapi saya kira dalam waktu dekat akan diputuskan. Saya kira Pak Jokowi sudah dengan terang benderang mengatakan bahwa pekerja sektor informal itu yang perlu diselamatkan. Ya, bagaimana nanti mekanisme kartu prakerja dalam menyelamatkan pekerja sektor informal itu yang nanti akan didetilkan supaya ada mekanisme yang jelas, begitu. Baik, kalau kita bicara mengenai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, ini Pak Doni sebenarnya yang dimaksud dengan PSBB ini apa yang membedakan kemudian dengan karantina wilayah? Iya, beda karena di Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan itu ada beberapa opsi. Nah, disebutkan ada opsi karantina wilayah, ada opsi pembatasan sosial berskala besar. Nah, jadi memang ini dua hal yang dibedakan oleh undang-undang, begitu. Okay. Nah, karantina wilayah tentu saja ya mobilitas orang ke luar itu dibatasi, begitu ya. Jadi mobilitas orang keluar dan ke dalam itu dibatasi, ya. Nah, ini tentu saja ada konsekuensi-konsekuensi yang perlu dipertimbangkan masak-masak seperti kita lihat di India beberapa waktu belakangan ini, sehingga diambillah akhirnya pembatasan sosial berskala besar dengan support penuh dari aparat penegak hukum supaya lebih disiplin, lebih patuh, lebih taat dan
bisa diimplementasikan dengan baik, begitu Mbak. Menyambung dengan pada pembukaan ratas kemarin, apakah PSBB ini akan didampingi dengan kebijakan darurat sipil yang sempat disampaikan oleh Presiden? Nah, ini harus diluruskan. Jadi begini, apabila pembatasan sosial berskala besar itu menimbulkan ya kekacauan sosial, menimbulkan kerusuhan atau satu konflik yang cukup berat begitu, maka darurat sipil bisa dilakukan. Ya, karena kalau sedang darurat sipil maka ada beberapa hal-hal yang merupakan wewenang dari penguasa darurat sipil. Nah, ini yang tentu saja harus dipikirkan masa-masa, dan ini menjadi opsi terakhir sebenarnya. Ketika memang pembatasan sosial berskala besar, ya itu ya jika masih dalam kendali aparat kepolisian, pemerintah daerah, ya disupport juga dengan pemangku kepentingan lainnya, maka belum perlu diberlakukan darurat sipil. Itu opsi bila mana pembatasan sosial ini kemudian menimbulkan satu kekacauan atau ketidaktertiban sosial yang membahayakan kehidupan bernegara. Nah, itu yang kemudian Presiden mengatakan darurat sipil, ya. Tapi sekarang itu masih dalam kondisi di mana aparat penegak hukum, Apemda itu masih bisa mengendalikan situasi dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, begitu Mbak. Oke, jadi kebijakan darurat sipil tidak akan diberlakukan jika suasana masih kondusif, begitu Pak Doni. Pak Doni, yang kemarin juga sempat disampaikan ada kekhawatiran mungkin di masyarakat juga salah persepsi ya terkait dengan istilah lockdown, karantina wilayah. Mungkin perlu dikonfirmasi lagi, perlu disosialisasikan lagi. PSBB ini artinya tidak ada larangan tentunya untuk masyarakat untuk keluar rumah misalnya. Jadi kalau PSBB ini justru imbauannya kan jelas, instruksinya jelas, belajar, bekerja, beribadah di rumah. Tapi masih bersifat imbauan ya Pak Doni, ya, tidak ada larangan. Kalau yang kemarin sebelum keputusan Presiden di ratas itu masih imbauan, tapi sekarang sudah sifatnya larangan. Artinya aparat kepolisian bisa ya kemudian menanyakan misalnya jika ada yang keluar apa maksud dan tujuan. Ya, jika untuk hanya main saja atau mengunjungi sanak saudara, itu saja bukan sesuatu yang urgent kan, bukan sesuatu yang. Tapi kalau ke rumah sakit misalnya, atau dia seorang yang harus bekerja di satu tempat yang memang tidak bisa dihindarkan, ya itu tentu saja sesuatu yang menjadi pengecualian. Itu yang membedakan Mbak, antara pembatasan sosial berskala besar sebelum keputusan Presiden dan sesudah. Oke, artinya akan tetap ada larangan untuk keluar wilayah misalnya Pak Doni? Atau mungkin hanya akan diminta keterangan terlebih dahulu sebelum keluar wilayah? Ya. Jadi kan sekarang himbauannya adalah belajar, bekerja, beribadah di rumah. Gitu ya. Artinya di wilayah di luar Jakarta pun himbauan itu atau instruksi itu sama, begitu. Ya. Nah, kalau karantina wilayah tentu saja ada pembatasan yang sifatnya satu wilayah dikunci ya, orang tidak bisa masuk. Nah ini tentu saja yang dikhawatirkan adalah tadi ya mobilitas logistik dan yang kemudian bisa terjadi satu kekacauan sosial. Tapi pembatasan sosial ini itu berbeda. Pembatasan sosial ini hanya tadi ya satu instruksi bahwa semua bekerja dari rumah, ya tidak ada kerumunan, tidak ada acara-acara yang melibatkan orang dalam jumlah besar. Bila mana tetap dilakukan, maka aparat penegak hukum bisa mengambil tindakan. Itu sebenarnya yang disebut pembatasan sosial berskala besar. Baik Pak Doni, tadi Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa dengan adanya PP ini, maka kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri. Bagaimana dengan wilayah yang sudah menetapkan karantina wilayah, Tegal misalnya Pak Doni? Ya, saya kira melalui Kementerian Dalam Negeri seluruhnya akan ditertibkan dan harus taat pada satu garis komando, yaitu Presiden ya sebagai kepala negara. Artinya kebijakan negara itu berlaku dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Ya, jadi semua kebijakan berbeda-beda itu akan disinergikan, akan disinkronkan dengan semangat
yaitu pembatasan sosial berskala besar. Baik Pak Doni, kami juga mendapat informasi, kami ingin coba konfirmasi juga bahwa surat permintaan dari Pemprov DKI Jakarta terkait permintaan untuk karantina wilayah ini ditolak oleh pemerintah pusat. Apakah bisa dikonfirmasi Pak Doni? Ya otomatis begitu Presiden memutuskan pembatasan sosial berskala besar, maka itu menjadi kebijakan negara yang tunggal dan berlaku di semua provinsi, kabupaten, kota. Jadi itu memang secara otomatis ya, karena itu yang dipilih maka opsi lain itu saja tidak bisa dilakukan. Baik, bagaimana tanggapan pemerintah bahwa ada beberapa daerah, beberapa permukiman bahkan yang kemudian melakukan isolasi atau karantina secara mandiri, Pak Doni? Nah, karantina itu bisa dilakukan, itu parsial ya, jadi tidak satu wilayah seperti provinsi atau kabupaten atau kota ya, bisa saja mungkin RT atau RW ya. Baik. Tapi itu bila mana memang dibuktikan. Baik, terima kasih Pak Doni. Baik, terima kasih Pak Doni atas informasinya. Kami akan coba kembali terhubung dengan Istana Kepresidenan Bogor untuk kembali mengikuti pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Sebanyak 202 negara, termasuk Indonesia, sedang menghadapi tantangan berat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas. Karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang memaksa, maka saya baru saja menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Perpu ini memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan, dan bagi otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Pertama, pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar 405,1 triliun rupiah. Total anggaran tersebut akan dialokasikan 75 triliun rupiah untuk belanja bidang kesehatan, 110 triliun rupiah untuk perlindungan sosial, 70,1 triliun rupiah untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan 150 triliun rupiah untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti tes kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya, dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan, termasuk Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit. Juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya. Kemudian anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta
keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Juga akan dipakai untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima. Anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk kartu prakerja yang dinaikkan anggarannya dari 10 triliun menjadi 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 kVA dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 kVA. Termasuk di dalamnya juga untuk dukungan logistik, sembako, dan kebutuhan pokok yaitu 25 triliun. Untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha akan diprioritaskan untuk penggratisan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan penghasil maksimal 200 juta. Untuk pembebasan PPN impor untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor, terutama ini untuk industri kecil dan menengah pada 19 sektor tertentu. Dan juga akan dipakai untuk pengurangan tarif PPh sebesar 25% untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor, terutama industri kecil menengah pada sektor tertentu. Dan juga percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. Dan untuk penurunan tarif PPh badan sebesar 3% dari 25% menjadi 22%. Serta untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skim KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. Untuk bidang non-fiskal, dalam menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu penyederhanaan larangan terbatas, lartas ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor impor melalui National Logistic Ecosystem. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah bersama Bank Indonesia dan OJK mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk memberi daya dukung dan menjaga stabilitas pada perekonomian nasional. Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, kemudian menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing bank umum konvensional, dan juga memperluas underlying transaksi bagi investor asing dan penggunaan bank kustodi global dan domestik untuk kegiatan investasi. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan beberapa kebijakan, yaitu keringanan dan atau penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan 10 miliar termasuk untuk
UMKM dan pekerja informal maksimal 1 tahun, serta memberikan keringanan dan atau penundaan pembayaran kredit atau leasing tanpa batasan plafon sesuai dengan kemampuan bayar debitur dan disepakati dengan bank atau lembaga leasing. Perpu ini juga kita terbitkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,07%. Oleh karena itu, kita membutuhkan relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3%. Namun, relaksasi defisit ini hanya untuk 3 tahun, yaitu tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Setelah itu, kita akan kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3% mulai tahun 2023. Terakhir, saya mengharapkan dukungan dari DPR RI. Perpu yang baru saja saya tanda tangani ini akan segera diundangkan dan dilaksanakan, dan dalam waktu yang secepat-cepatnya kami akan menyampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.